penganiayaan. Yang berlaku aniaya pasti akan datang masanya dia bisa dihancurkan oleh pelaku penganiayaan juga. Wa kadzalika nuwalli ba'daz zalimina ba'dan bima kanu yaksibun. Baru kita lanjutkan. Ya ma'syaral jinni wal ins, alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Wahai kelompok jin dan manusia, ini yang durhaka tadi. Bukankah telah datang kepada kamu utusan-utusan dari jenis kamu sendiri yang menguraikan kepada kamu ayat-ayat kekuasaan kami, kebesaran kami, dan memperingatkan kamu tentang pertemuan hari ini. Jadi mereka kan dikumpul. Terus setelah ini begini, kami sudah mengaku kami salah ini. Terus bukankah dulu sudah ada rasul-rasul, utusan-utusan, tidak harus diartikan dalam arti nabi. Ya, bukankah setelah datang utusan-utusanku yang menguraikan kepada kamu ajaran agama dan memperingatkan kepada kamu bahwa ada hari kiamat? Apa jawaban mereka? Qalu syahidna ala anfusina. Mereka tidak bisa menutup diri. Kami menyaksikan, kami menjadi saksi pemberat atas diri kami. Apa jadinya? Kami mengakui, ya Allah, memang kami salah. Syahidna, kami mengakui bahwa engkau telah mengutus pemberi peringatan. Tapi kami lengah. Wa gharrathumul hayatud dunya. Mereka itu dilengahkan oleh kehidupan dunia. Nah, dunia ini sementara. Berapa tahun sih mau hidup di dunia? Ada orang merasa dirinya kekal di dunia. Atau dia lupa bahwa dia akan mati. Kata Sayyidina Ali apa? Saya tidak pernah melihat sesuatu yang pasti yang oleh manusia dianggap tidak pasti. Seperti kematian. Saya tidak pernah melihat sesuatu yang akan lenyap. Tapi manusia menganggap bahwa itu akan kekal seperti dunia. Nah, ini orang-orang yang tidak beriman menganggap dia kekal di situ. Gharrathumul hayatid dunya, mereka itu diperdaya oleh kehidupan dunia. Oke, baik. Pemirsa, marilah kita berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan di dunia ini agar kita bersama-sama untuk kelak masuk di surga. Tetaplah bersama kami. Memperbanyak segala sesuatu itu bisa melengahkan kamu sampai kamu ke kubur. Pemirsa, kita kembali lagi dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-An'am. Silakan Pak, dilanjutkan. Baik, jadi tadi mereka dilengahkan oleh kehidupan dunia. Bisa juga diartikan mereka dilengahkan oleh kebiasaan mereka dalam kehidupan dunia ini. Jadi bukan dunianya yang melengahkan mereka, tapi kebiasaan mereka. Apa kebiasaan mereka itu? La'ibun, walahun, wazinatun, watafakur, watakatsur. Ya toh, bermain. Nggak banyak main, habis waktu. Bersolek, habis waktu. Itu terus. Itu habis waktu. Ada. Jangan, ya kan? Melengahkan itu semuanya. Memperbanyak anak. Memperbanyak harta, berbangga-bangga. Itu sampai di ayat lain dikata alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Situ kamu memperbanyak segala sesuatu itu bisa melengahkan kamu sampai kamu ke kubur. Nah, ini kehidupan orang-orang itu, mereka dilengahkan oleh kebiasaan sehari-hari mereka, yaitu main dan seterusnya itu tadi. Wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Ketika itu mereka sudah bersaksi dengan diri mereka, mereka sudah mengakui bahwa mereka memang orang-orang kafir. Orang yang mendarah daging kekufuran dalam diri mereka. Bukan sekedar kafir sekali, sudah mendarah daging kekufuran. Zalika allam yakur rabbuka muhlikal qura bizulmin wa ahluha ghafilun. Mereka kan tadi biar masuk neraka kan? Mereka mengakui enggak kesalahannya?
Mereka sudah mengakui kesalahannya. Allah terus menyatakan di sini, demikianlah keadaannya. Tuhan sebenarnya tidak menjatuhkan bencana kepada suatu penduduk negeri akibat kezaliman mereka. Tuhan tidak menjatuhkan bencana atas kedurhakaan seseorang kecuali setelah orang itu tahu bahwa itu terlarang. Kalau dia tidak tahu, dia melakukan satu bencana, satu kedurhakaan, tidak disiksa oleh Tuhan. Ini Tuhan tidak menjatuhkan siksa kepada suatu penduduk negeri walaupun dia melakukan kedurhakaan yang luar biasa kalau kedurhakaan itu dilakukannya karena tidak tahu. Itu sebabnya Tuhan mengutus rasul-rasul. Nah, jadi yang tidak tahu tidak ini, tapi tunggu dulu. Nah, ada orang tidak tahu karena tidak bisa tahu. Ada orang tidak tahu, tetapi dia bisa tahu, hanya dia tidak mau tahu. Itu mahasiswa, ya toh, dia tidak lulus, ujiannya itu sebenarnya bahan yang mestinya dia tahu. Saya tidak uji anak SD dengan soal SMP. Tuhan sudah beritahu. Tuhan berkata, tidak ada tanggung jawab atas seseorang menyangkut apa yang dia tidak ketahui. Ini maksud ayat ini. Wa likullin darajatin mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Setiap orang yang taat punya tingkat-tingkat sesuai dengan amal mereka. Kita ini nanti ada tingkatnya, ada di sorga tertinggi, ada yang di pinggiran. Siapa yang digeser sedikit dari neraka, dia sudah masuk sorga. Subhanallah. Itu dia sudah beruntung. Ya kan? Nah, semua punya derajat-derajat. Tergantung dari amalan, tergantung dari ikhlasan. Wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah. Tuhanmu itu biasa diterjemahkan maha kaya. Sebenarnya al-ghani itu bukan kaya. Karena kaya orang selalu asosiasikan banyak harta. Ya kan? Tidak. Al-Ghani, kayanya Tuhan itu artinya tidak butuh. Tidak butuh apa-apa. Jadi Anda kalau tidak butuh, Anda kaya. Kalau Anda punya harta yang banyak, tapi masih selalu butuh, Anda miskin. Ya kan? Kaya itu seperti lingkaran. Lingkaran kecil kalau bulat, itu 360 derajat ya? Ya. Lingkaran besar yang tidak bulat bukan 360 derajat. Jadi bukan persoalan banyak harta. Persoalan adalah kepuasan. Sehingga tidak menggantungkan diri pada orang. Itu Allah tidak butuh apa-apa. Tidak butuh anak, tidak butuh harta, tidak butuh diksa. Kita tidak butuh ibadah. Tidak ada yang dia butuhkan. Dirinya pun tidak terdiri dari unsur-unsur karena dia tidak butuh. Saya pernah katakan ini jam tangan satu ya. Dia tidak bisa jam tangan kalau tidak ada tempatnya, tidak ada ini talinya. Dia butuh ini. Walaupun dia satu, Tuhan satu esa, tidak butuh apapun. Itu namanya Rabbukal Ghani. Dan dia kaya, Dzur-Rahmah. Dia memiliki dan menganugerahkan kasih sayang. Ada orang kaya tidak butuh, tapi pelit. Ya kan? Rabbul Ghani Dzur Rahmah. Iyasha yuzhibkum. Kalau dia berkehendak, dia akan memunahkan kamu. Menjadikan kamu pergi jauh. Wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha. Kemudian dia gantikan sesudah kamu pergi apapun yang dia kehendaki. Nah, ini kita bisa berkata begini. Kalau dulu Allah menunjuk satu kaum untuk turun di sana ajaran-ajaran agama, ya kan? Kalau dia membangkang, pergi, saya tidak butuh kamu, saya ganti dengan yang lain. Kan bisa begitu. Dan dia katakan mayasya, apa yang dia kehendaki. Boleh jadi yang dia gantikan bukan manusia, malaikat. Boleh jadi jin, boleh jadi makhluk lain, kita tidak tahu.
Kama ansha'akum min dzurriyyati qaumin akharin. Nah, kita lihat sekarang. Kita ini generasi sekarang ini, kita menggantikan generasi lalu atau tidak? Bisa diganti kan? Kita nanti diganti oleh generasi yang lain. Kalau kita di Indonesia bisa berkata begini, dulu ada Orde Lama, ya, diganti Orde Baru. Reformasi bakal diganti juga. Itu kalau Tuhan mau, tinggal dia lihat berapa lama saya kasih waktu ini, berapa lama saya kasih waktu ini. Itu maksudnya ayat ini. Iyasha yuzhibkum wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha kama ansha'akum min dzurriyyati qaumin akharin. Sebagaimana Allah telah menciptakan kamu dari generasi kaum yang lalu. Innama tu'aduna la'atin wa ma antum bimu'jizin. Apa yang diancamkan kepada kamu itu pasti datang dan kamu tidak bisa membela diri apabila telah datang. Saya kira. Baik. Pemirsa, kita akan jeda sejenak. Untuk itu tetaplah bersama kami Tafsir Al-Misbah. Manusia yang hidup di sini terbatas. Allah menciptakan suatu tempat yang tidak